Tahun 1499, setelah Vasco da Gama menapakkan kaki di India, ia membawa lebih dari sekedar rempah-rempah, tapi membawa harapan. Suatu kabar tentang dunia yang lebih kaya dari cerita dongeng. Dunia yang membuat raja-raja Eropa berani mempertaruhkan segalanya. Di istana Portugis, sang raja melihat peluang besar. Wilayah luas penuh kemewahan terbentang dari Afrika hingga Asia. Kekayaan tak terbayangkan mengalir di atas ombak Samudra Hindia. Maka lahirlah ambisi untuk menaklukkan. Banyak pelayaran lanjutan dilakukan, baik demi diplomasi perdagangan, penjajahan hingga peperangan. Semuanya demi menguasai wilayah yang penuh dengan kemewahan. Satu persatu, kota-kota pelabuhan mulai jatuh ke tangan Portugis lewat diplomasi, penjajahan, atau peperangan. Tapi hampir semua melalui kekerasan, pedang, meriam, dan darah. Tapi hari ini kita tidak akan bicara tentang semuanya. Hari ini kita fokus pada satu nama. Satu kota yang membuat bangsa Eropa terobsesi. Malaka. Sebuah kota di timur yang sangat kaya. Tempat di mana rempah-rempah dan emas dunia berkumpul. Sebuah kota dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa. Saat sebagian besar kota Eropa belum mencapai separuhnya, ramai, megah, dan makmur tergambar di benak setiap kali mendengarnya. Ketika Vasco da Gama tiba di India pada tahun 1498, ia mendengar desas-desus tentang kota kaya yang terletak 1,5 bulan perjalanan ke timur dari India. Dari informan lokal yang mengetahui nama kota itu Malaka. Konon di dalam tembok kotanya terdengar lebih dari 84 dialek berbeda. Di sana, para pedagang Arab, India, dan Persia tawar-menawar dengan rekan-rekan mereka dari Indonesia, Tiongkok, Burma, dan kepulauan rempah-rempah yang namanya bahkan saat itu belum dikenal dalam kesadaran orang Eropa. Kota pelabuhan ini terletak strategis di sisi timur Selat Malaka. Jalur laut sempit dan panjang yang hingga kini masih menjadi salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Malaka dikenal sebagai gerbang tempat mengalirnya harta dari Samudra Hindia dan Pasifik. Siapapun yang menguasainya, maka akan mampu mengendalikan perdagangan wilayah yang sangat luas. Tak heran, Malaka dijuluki Matahari Timur atau The Eye of the Sun. Perselen, teh, dan sutra dari Tiongkok. Pala dan cengkeh dari Kepulauan Rempah. Kayu cendana dari Indonesia, kuda dari Arab, lada dari India, serta emas dan permata dari Asia Tenggara diperdagangkan di sana. Di Eropa saat itu, barang-barang ini setara nilainya dengan emas. Apalagi mendengar kisah tentang para bangsawan hidup seperti raja, menambah citra kemewahan Malaka. Maka tak heran, banyak ekspedisi besar pun menyusul. Seperti Francisco de Almeida memulai ekspedisinya pada tahun 1505 dan dia menjadi gubernur pertama koloni Portugis di India. Meski sempat berniat menuju Malaka, ia mengurungkan niatnya setelah anaknya terbunuh dalam perang Diu pada tahun 1509. Ia pun lebih memilih membalas dendam daripada mengejar kota legendaris itu. Namun nama Malaka telah terpatri dalam ingatan bangsa Eropa. Menjelang tahun 1508, bahkan bangsa Spanyol pun sudah mulai ikut mencarinya. Tak ingin ada saingan, Raja Manuel I membulatkan tekad Malaka harus menjadi milik Portugis. Pada 5 April 1508, ia mengirimkan armada di bawah komando Diego Lopes de Esquerra. Seperti ekspedisi lainnya, mereka melewati Tanjung Harapan,
lalu menempuh jalur Laut India dan tiba di Cochin pada 21 April 1509. Di Cochin, Francisco de Almeida, selaku gubernur India, menyambut mereka dan memberikan satu kapal tambahan berisi 60 prajurit. Almeida menyarankan Sequeira berlayar ke Malaka pada bulan Agustus saat musim pelayaran terbaik untuk menuju ke sana. Setelah 4 bulan di Cochin, ia pun berangkat pada 19 Agustus 1509. Sequeira melewati Sri Lanka, lalu melintasi Teluk Benggala, menyusuri pantai Nicobar, lalu berlabuh di Peder dan Pasai pada 6 September 1509. Ia menjalin perjanjian persahabatan dan mendirikan Pedro di sana. Tapi Malaka tetap tujuan utama. 11 September 1509, armada Portugal memasuki pelabuhan Malaka. Sesampainya di Malaka, para awak Portugis menatap takjub. Permata tropis itu terlihat seperti mahkota raja yang siap direbut. Sewaktu berlabuh di Malaka, kapal Sequeira didatangi oleh para kapten dari 4 buah jung Tiongkok yang ingin mengadakan hubungan perdagangan. Mereka pun juga didatangi pegawai-pegawai Sultan Mahmud Shah untuk menanyakan siapa mereka, karena wajah maupun pakaian mereka sangat asing bagi orang-orang Malaka. Setelah Sequeira menjelaskan niatnya, Sultan menyambutnya dengan kemewahan khas timur. Sebuah perjanjian dagang pun ditandatangani. Bahkan Sultan menyediakan tempat khusus untuk kantor dagang yang dipimpin oleh Roy de Araujo. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Pedagang-pedagang Gujarat dan Jawa terancam oleh kehadiran saingan baru menghadap Sultan. Mereka menuduh Portugis sebagai perampok, mata-mata, dan penjajah seperti yang telah mereka lakukan di India. Pemimpin intrik ini adalah Nahoda Bekwa, seorang syah bandar dari Gujarat, dan Otimuti Raja dari Jawa, tokoh penting Malaka dengan 6.000 budaknya. Konon kekayaan mereka hanya setingkat di bawah Sultan Malaka. Bendahara Sultan pun, seorang pamannya sendiri, juga ikut mendukung intrik itu. Sedangkan Laksamana dan Temenggung tidak sependapat dengan hal tersebut. Mereka mencoba untuk memberi pencerahan bahwa Portugis benar datang hanya untuk mendirikan pos dagang, akan tetapi usaha mereka sia-sia. Sultan Mahmud tetap memutuskan orang-orang Portugis harus dibinasakan. Ia pun menyusun rencana mengundang mereka ke jamuan makan. Namun rencana itu bocor. Seorang wanita keturunan Persia yang memiliki rumah makan memberitahu Duarte Fernandes, seorang penjahit Portugis, tentang niat Sultan. Duarte Fernandes pun menyampaikan kepada De Sequeira, dan De Sequeira pun menolak undangan Sultan dengan sopan. Sultan tak menyerah. Ia meminta semua kapal Portugis dikirim ke darat untuk memuat barang dagangan. Tanpa curiga, De Sequeira menyetujui. Tertinggallah satu kapal De Sequeira di tengah lautan. Sementara orang-orang Portugis bersenang-senang di kota, banyak dari mereka bahkan mabuk. Di saat itulah rencana dimulai. Perahu-perahu penuh tentara menyamar sebagai pengangkut bahan makanan. Garcia de Sousa, salah satu kapten Portugis, berdiri di atas kapalnya. Ia melihat sesuatu yang janggal. Terlalu banyak kapal Melayu dan mereka bergerak mencurigakan. Ia pun segera memanggil prajurit terbaiknya, Ferdinand Magellan, untuk memperingatkan De Sequeira supaya berhati-hati. Magellan pun berangkat ke kapal Sequeira. Dan ternyata saat itu De Sequeira sedang bermain catur, belum sadar akan ancaman itu. Namun sebelum pesan selesai disampaikan, asap mengepul dari istana naik perlahan seperti ular raksasa. Di pelabuhan, genderang perang tak terdengar. Tapi jantung para Portugis mulai berdetak tak karuan.
putra Utimuti Raja menghunus keris di belakang Sequera. Namun peringatan Magellan datang tepat waktu. Sequera segera melompat, bunyikan alarm. Seluruh armada bersiaga. Pertempuran meledak, meriam ditembakkan. Prajurit bersenjata bertarung mati-matian. Banyak Portugis terlalu mabuk untuk melawan. Bahkan di kota, sebagian dibunuh, sebagian ditawan. Francisco Serra bertarung seperti kesatria, menebas 10 lawan untuk keluar dari kota. Magellan yang melihat sahabatnya dari kapal segera melompat ke Sokoci untuk menyelamatkan Serra yang terluka parah. Beberapa saat kemudian, dengan tembakan meriam, akhirnya pasukan Sequera berhasil memukul mundur serangan. Tapi bala bantuan musuh datang dan sepertiga pasukan sudah menjadi korban dan 20 orang ditawan Sultan. Tak ada alasan untuk melawan. Di Sequera memutuskan untuk mundur. Armada dilepas, pelabuhan ditinggalkan sambil melepaskan tembakan terakhir ke arah kota. Sebelum pergi, ia mengirim 2 tahanan Melayu kembali, masing-masing dengan panah di kepala sebagai peringatan. Pertempuran Malaka belum usai. Portugis akan kembali dengan kekuatan lebih besar di bawah komandan yang lebih tangguh. Bersambung.